Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali membacakan ringkasan tafsir Ibnu Katsir surat berikutnya, yakni surat ke-110, surat An-Nasr. Yakni surat disebutkan surat Madaniyah 3 ayat, ya, yaitu diturunkan di Mina ketika Haji Wada setelah surat At-Taubah, merupakan surat yang terakhir diturunkan. Jadi surat ini diturunkan setelah hijrah, ya, makanya disebut dengan surat Madaniyah. Disebutkan dalam ringkasan tafsir Ibnu Katsir bahwasanya Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Umar pernah menggabungkan aku dengan para tetua perang Badar. Ya. Seolah-olah di antara mereka ada yang tidak setuju. Lalu dia berkata, mengapa dia ikut bergabung bersama kita padahal kita pun mempunyai anak-anak yang seumur dengannya? Umar menjawab, dia termasuk orang yang sudah kamu kenal. Maka pada suatu hari dia memanggilku dan menggabungkan aku dengan mereka. Pada hari itu aku tidak beranggapan, melainkan aku hendak diminta pendapat untuk mereka. Umar berkata, bagaimana pendapat kalian mengenai firman Allah Ta'ala? Idza jaa nasrullahi wal fath. Disebutkan bagaimana pendapat kalian dengan surat An-Nasr ini? Yakni, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Di antara mereka ada yang mengatakan, kita diperintahkan untuk memuji Allah dan memohon ampun kepadanya. Bila kita ditolong dan memperoleh kemenangan, namun sebagian mereka diam. Ya, tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun. Lalu Umar bertanya kepadaku, seperti itu pulakah pendapatmu, wahai Ibnu Abbas? Aku menjawab, tidak. Dia bertanya, kalau begitu bagaimana pendapatmu? Kataku, itulah ajal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberitahukan Allah kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, maka inilah pertanda ajal engkau telah dekat. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Ya, di ayat berikutnya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi kalian melihat orang berbondong-bondong masuk Islam. Ya. Kemudian maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya dia adalah Maha penerima taubat. Ya, yakni fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi disebutkan bertasbihlah dan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya dia adalah Maha penerima taubat. Maka Umar berkata, aku tidak mengetahui maksud surat ini melainkan sebagaimana yang telah engkau katakan. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi di sini makna dari surat An-Nasr, ya, dikatakan datang pertolongan Allah dan kemenangan ini maksudnya ternyata adalah menurut Ibnu Abbas waktu ajal Rasulullah. Berarti di sini maksud ayat ini adalah datangnya pertolongan Allah, ya, dan kemenangan berarti tanda sudah dekat ajalnya Rasulullah. Maka Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika turun ayat ini, ya, surat An-Nasr ini, ya, maka Rasulullah SAW mengatakan kematian diriku telah diumumkan. Beliau wafat di tahun ini. Maka diriwayatkan pula bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata di akhir usianya Rasulullah SAW sering membaca Maha Suci Allah, Subhanallah. Ya, subhanallah walhamdulillah. Aku meminta ampun kepada Allah dan aku bertaubat kepadanya. Ya. Berarti subhanallah walhamdulillah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan beliau mengatakan, Tuhanku telah memberitahukan kepadaku bahwa aku akan melihat pertanda pada umatku dan memerintahkan kepadaku bila aku telah melihatnya agar bertasbih kepadanya, memujinya dan memohon ampunan kepadanya. Sesungguhnya dia adalah Maha penerima taubat. Dan kini aku telah menyaksikan sendiri apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Setelah turun surat ini, Rasulullah SAW lebih bersungguh-sungguh lagi dalam beramal untuk akhiratnya. Ya karena sudah diberitakan ya kematian beliau ya, sudah dekat gitu ya. Maka beliau bersungguh-sungguh dalam beramal untuk akhiratnya. Dan Rasulullah mengatakan, ya, kemenangan itu telah datang, pertolongan Allah itu telah datang dan penduduk Yaman telah datang. Tiba-tiba seseorang bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah penduduk Yaman itu?" Rasulullah menjawab, "Warga masyarakat yang hatinya lembut-lembut dan watak mereka sangat peramah. Keimanan ada ala Yaman ya, keimanan ala Yaman dan pemahaman ala Yaman." Maksud surah An-Nasr yang telah dijelaskan oleh sebagian pelaku perang Badar yang duduk bersama Umar tadi, sebagaimana telah dikisahkan dalam hadis Bukhari sebelumnya, bahwa Allah telah memerintahkan kepada kita bahwa bila Allah telah menaklukkan negara-negara dan benteng-benteng pertahanan untuk kita, maka kita harus memuji, mensyukuri dan memahasucikan Allah. Ya, adalah maksudnya yang baik dan benar. Ya, sebab pernyataan ini telah diperkuat pula oleh sholat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pada hari penaklukan kota Mekah, ya, yaitu sholat waktu duha sebanyak 8 rakaat. Ya, ini saat Fathul Mekah ya. Lalu ada beberapa orang yang mengatakan bahwa sholat yang dilakukan oleh beliau itu adalah sholat duha. Pendapat ini tidak dapat diterima sebab Rasulullah SAW tidak pernah membiasakannya dikala beliau ada di rumah. Maka bagaimana mungkin Rasulullah melakukan sholat duha di kala itu, padahal beliau sedang bepergian dan tidak berniat untuk bermukim di kota Mekah. Itulah sebabnya Rasulullah tinggal di sana sampai akhir Ramadan, kira-kira selama 19 hari. Beliau mengqashar sholat dan tidak berpuasa. Beliau dan seluruh bala tentaranya. Sedangkan jumlah mereka sekitar 10.000 orang. Mereka mengatakan sebetulnya sholat yang dilakukan oleh Rasulullah hanyalah sholat kemenangan. Mereka mengatakan, maka disunahkan bagi seseorang panglima perang bila telah menaklukkan suatu negara, hendaklah dia sholat di sana sebanyak 8 rakaat. Dan demikianlah yang telah dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau berhasil menaklukkan beberapa kota. Kemudian sebagian ulama ya mengatakan bahwa 8 rakaat yang tersebut dilakukan dengan 1 kali salam. Namun yang benar adalah melakukan salam setiap selesai 2 rakaat gitu ya. Sebagaimana telah ditegaskan dalam Sunan Abu Daud bahwasanya Rasulullah SAW pada penaklukan kota Mekah melakukan salam setiap 2 rakaat. Adapun yang ditafsirkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan Umar radhiyallahu an sebagaimana yang diterangkan dalam Sahih Bukhari di muka bahwa surat ini memberitahukan tentang dekatnya kematian Rasulullah. Maka maksud ayat ini adalah ketahuilah oleh kamu Muhammad bahwa bila engkau telah menaklukkan kota Mekah, yaitu kampung halaman yang telah mengeluarkan kamu dan orang-orang yang sudah masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka perhatikanlah kami kepadamu di dunia telah berakhir. Ya. Lalu bersiap-siaplah untuk menghadap kami, maksudnya Allah ya, sebab akhirat adalah lebih baik bagimu daripada dunia, dan kelak Tuhanmu akan memberimu pemberian sehingga kamu akan puas. Itulah sebabnya Allah Ta'ala berfirman, ya, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi Allah penerima taubat. Yang dimaksud dengan kemenangan di sini adalah kemenangan kota Mekah atau Fathul Mekah. Semua sudah sepakat bahwa warga Arab yang tinggal di dusun-dusun dengan pelan-pelan masuk Islam. Setelah penaklukan kota Mekah, mereka mengatakan bila dia menang atas warganya, maka dia adalah seorang nabi. Setelah diriwayatkan bahwa Jabir bin Abdullah radhiyallahu an mengatakan, aku datang, lalu Jabir bin Abdullah datang menghampiriku dan mengucapkan salam. Kemudian aku memberitahukan kepadanya tentang perpecahan manusia dan bid'ah yang telah mereka perbuat. Jabir pun mulai menangis. Kemudian dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong dan kelak mereka akan keluar dari agama Allah dengan berbondong-bondong pula. Na'udzubillah. Demikianlah ringkasan tafsir surat An-Nasr. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.